Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruli Aja. Pada video kali ini kita akan membahas materi program linear. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tap loncengnya untuk bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan pastinya tonton terus channel Ruli Aja. Langsung saja kita ke materinya. Program linear. Program linear diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau penyelesaian optimum dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam suatu sistem persamaan atau pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk mendapatkan penyelesaian optimum itu digunakan metode grafik dengan cara uji titik pojok atau garis selidik pada himpunan atau daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, lanjut. Himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, singkat SPTL-DV. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat matematika yang memuat dua variabel. Misalkan X dan Y, ya bisa A dan B, C dan D, dan seterusnya. Dengan pangkat tertinggi 1. Nah, pangkatnya ini di variabelnya, di hurufnya. Bisa X, bisa Y. Dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Tahu kan tanda-tanda pertidaksamaan? Nih. Bentuk-bentuk pertidaksamaan linear dua variabel adalah nih. Yang pertama, AX tambah BY lebih kecil dari C. Nah, ini tanda lebih kecil. Ini tanda persamaan nih semuanya nih. Atau yang kedua, AX tambah BY lebih kecil atau sama dengan C. Nah, ini ada garis di bawahnya. Atau yang ketiga, AX tambah BY lebih besar C. Nah, ini tanda lebih besar. Atau yang keempat, AX tambah BY lebih besar atau sama dengan C. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pertidaksamaan. Itu menggunakan tanda pertidaksamaan ini kayak 4 tanda ini. Oke. Kita langsung saja ke contoh soal biar memahami dari program linear yang pertama ini. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x tambah y lebih kecil sama dengan 4. Oke, kita akan jawab ya. Bagaimana cara menjawabnya? Kita cari terlebih dahulu titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Artinya kita memisalkan X dengan 0 untuk mencari nilai Y. Dan kita memisalkan Y dengan sama dengan 0 untuk mencari nilai X, jadi kebalikannya. Setelah kita menentukan titik potong, baru kita menggambar grafiknya ya, untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Oke, kita langsung saja. Ini soalnya 2x tambah y lebih kecil atau sama dengan 4. Caranya adalah kita buat tabel nih, kotak nih. Di sini ada x, di sini ada y. Nanti kita isi di sini. Oke, caranya yaitu dengan memisalkan x sama dengan 0. Jadi kita misalkan x sama dengan 0 untuk mencari nilai y. Ya, caranya bagaimana? Kita tulis ulang soalnya nih. Tandanya kita ganti menggunakan tanda sama dengan biar enak ya. Kemudian nanti X yang di sini, yang 2X ini kita ganti dengan 0. Ya, begini nih jadinya. 2 dikali 0. Nah, X-nya diganti dengan 0. Y dan 4-nya tetap. Oke, kita kalikan. 2 kali 0 adalah 0. Jadi di bagian sini berubah menjadi 0. Tambah Y sama dengan 4. Kan 0 anggap aja nggak ada ya, sehingga bentuknya menjadi Y sama dengan 4. Nah, udah ketemu Y ini. Y-nya adalah 4. Jadi jika X-nya 0, Y-nya 4. Kita tulis ini.
Jika X-nya 0, maka nilai Y-nya menjadi 4. Jadi baca ke bawah ya. Oke, kalau yang X ini. Jadi tidak baca ke samping nanti tidak, tapi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Oke, kita udah memisalkan X-nya sama dengan 0. Sekarang gantian. Kita misalkan Y sama dengan 0. Oke, kita tulis ulang soalnya. Ganti menggunakan tanda sama dengan. Ini dari ini ya, dari soal ya. Dari soal ini tuh. Ya. Oke, nah Y sini kita ganti dengan 0. Sehingga 2X ditambah 0 sama dengan 4. Ya 0 dari mana? Ini tadi kita misalkan, yaitu 0. Oke. 0 kan anggap aja nggak ada ya. Berarti bentuknya menjadi 2X sama dengan 0. Jadi 0-nya hilang. Nah, kan yang diminta kita X aja ya. Kalau kita minta X aja, berarti angka 2-nya kita pindahin. Nah, kita pindahin menjadi pembagi. Sehingga X sama dengan 4 dibagi 2. Ya, jadi 2 ini pindah menjadi pembagi dia di bawah. Oke, 4 dibagi 2 berapa? Ya, benar. Sehingga X sama dengan 2. Nah, kita isi tabelnya. Jika Y-nya 0, maka X-nya 2. Oke? Paham ya? Setelah ini baru kita gambar grafiknya. Ya, kita punya datanya nih. Yang pertama X0 Y4, yang kedua Y0 X-nya 2. Oke. Kita menggunakan ini. Ya. Kita gunakan grafik nih. Oke, garis yang mendatar ini adalah sumbu X. Oke, garis yang tegak ini adalah sumbu Y. Nah, pasti udah pada ingat ya. Sering ini. Ya. Oke, setelah itu kita masukkan nih. Yang pertama nih, yang dari sini nih. Jika X-nya 0, ini kan X nih. 0 mana? 0 di sini nih, titik potong sini. Nih, 0 di sini nih. Ya, kemudian X-nya 0, Y-nya berapa? 4. Berarti pada sumbu Y. Nah, dipakai penggaris ya. Sumbu Y 4. Nah, ini. Oke. Y-nya 4. Ya, jangan lupa digarisin, titiknya samain ya kan, 1, 2, 3, 6, 4 sini. Oke. Ini untuk sumbu yang ini udah ketemu. Ya, titik yang pertama ini. Sekarang titik kedua. Ya, jika Y-nya 0. Y-nya 0 berarti di sini juga. Ya, Y ini kan sumbu Y. 0-nya tetap di sini. Oke, sekarang X-nya. X-nya 2. Ini sumbu X. Berarti pada sumbu X angka 2-nya. Gimana? Nah, misalkan di sini. Ya. Ini kita udah ketemu nih. Ya, ini angka 2, ini angka 4 dari sini tadi ya. Setelah itu bagaimana? Titik 4 dan titik 2 ini kita hubungkan. Ya, pakai penggaris. Kita hubungkan, kita garis ini. Ya, seperti ini jadinya. Nah, begini. Ya, inilah yang disebut dengan garis dari 2X tambah Y sama dengan 4 ini. Nah, kemudian setelah ini bagaimana? Kita akan mencari daerah penyelesaiannya. Ya, daerah penyelesaian dari 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 4. Nah, kuncinya adalah jika tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, ya bentuknya seperti ini nih, maka arsiran itu mendekati 0. Nah, berarti kalau mendekati 0 nih ke bawah nih. Ya, kan ke angka 0 nih. Ya, kalau ke atas namanya menjauhi 0. Nah, gitu. Ya, kan di tandanya lebih kecil, berarti dia mendekati 0. Sehingga bentuknya seperti ini jadinya. Nah, ini. Jadi arsirannya ini ke bawah, mendekati 0. Nah, garis-garis arsiran ini, yang diarsir ini disebut dengan DP. Ya, DP itu adalah daerah penyelesaiannya. Jadi selesailah sampai di sini. Jadi dari ini sampai dengan grafiknya, gambar daerah penyelesaiannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Masih belum ngerti? Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua biar makin mengerti. Oke, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2X min 3Y lebih besar atau sama dengan 6. Nah, karena tandanya lebih besar. Tadi lebih kecil, karena lebih besar. Kalau lebih kecil tadi mendekati 0, kalau lebih besar berarti menjauhi 0, kebalikannya. Oke, kita akan jawab. Kita cari terlebih dahulu titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X berarti X-nya 0, mencari nilai Y. Sumbu Y berarti kita mencari, misalkan Y-nya 0, mencari X. Ah, begitu. Nah, kita tulis ulang dulu soalnya nih. 2X min 3Y lebih besar sama dengan 6. Kita buat tabel seperti biasa, ini X, ini Y ya.
Kemudian di bawahnya kita misalkan X sama dengan 0. Nah, ini kita tulis ulang soalnya di sini. Kita ganti tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Kemudian X yang di sini kita ganti dengan 0. Karena kita udah memisahkan ya, X-nya 0. Ya, biar enak. Tuh. Maka berubah bentuknya menjadi 2 dikali 0. Nih, X-nya berubah jadi 0. Min 3Y sama dengan 6. 2 kali 0 berapa? 2 kali 0 adalah 0. Min 3Y sama dengan 6. 0 kan anggap nggak ada. Oke, hilang ya. Berarti tinggal min 3Y sama dengan 6. Oke, kita akan mencari Y kan. Karena mencari Y, min 3 nya kita pindahin ke kanan. Nah, kalau pindah ke kanan jadi pembagi. Oke, jadi bentuknya begini nih. Y sama dengan 6 dibagi negatif 3 pindah ke kanan jadi pembagi ya. 6 dibagi 3 berapa? 2, karena ada tanda negatif jadi negatif 2. Oke, Y-nya udah ketemu nih nilainya nih. Kalau masih sampai sini belum, ya harus bener-bener Y doang ya, nggak ada angka lagi di depannya. Oke, kita tulis di sini, jika X-nya 0 maka Y-nya adalah min 2. Oke, paham ya itu. Sekarang kan misal X-nya 0, sekarang gantian. Misalkan Y sama dengan 0. Oke, kita tulis ulang soalnya. 2X min 3Y sama dengan 6. Nah, Y yang di sini kita ganti dengan angka 0 sehingga bentuknya 2X ini langsung 0. Iya, biar cepet ya. Karena 3 dikali 0 berapa? 0 ya. Oke. Sehingga bentuknya menjadi 2X sama dengan 6. 0 kan anggapnya nggak ada ya. Jadi negatifnya juga hilang juga. Habis semua hilang. Oke. 0 dari mana tadi? Y-nya kan 0 nih. 3 kali 0 ya 0. Oke. Nah, karena kita mencari X aja nih, maka 2 nya kita pindahin ke kanan jadi pembagi. Hingga bentuknya X sama dengan 6 dibagi 2. Oke, 2 dari mana? Nih, dari 2 ini nih kita pindahin ke kanan. Oke. Sehingga 6 bagi 2 berapa? Ya, 3. Sehingga X-nya adalah 3. Jadi jika Y-nya 0, X-nya 3. Kita tulis dari sini biar enak. Jika Y-nya 0, X-nya dapat 3. Oke, setelah kita lengkap ini koordinatnya, kita buat grafiknya ya. Oke, ini tanda panahnya yang datar, ini yang tegak. Yang mendatar itu adalah sumbu X, yang tegak adalah sumbu Y. Oke, kita masukkan. Jika X-nya 0, ini X ya kan? Garis X nih. 0 berarti di sini. Dipotong nih kedua garis ya. Y-nya min 2. Nah, kan Y-nya min 2 nih. Ini garis sumbu Y nih. Kalau ke atas itu untuk angka positif. Kalau ke bawah untuk angka negatif. Ya, begitu juga X nih. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri itu negatif. Ya, kebalikannya. Berarti kalau angka Y-nya min 2 berarti dia ke bawah, berada di bawah daerahnya. Maka min 2 ada di sini, bukan di atas ya, tapi di bawah. Kalau di atas untuk angka positif 1, 2, 3. Kalau bawah negatif min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Oke. Sekarang Y-nya 0. Ya 0 kan masih di sini. Sumbu Y 0 di sini. X-nya 3. X-nya 3 berarti positif ke sini nih. Nah, itu. Nah, di sini dia X-nya 3. Oke. Ketika kita sudah mendapatkan nih dua angka, dari titik 3 ke titik negatif 2 kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, jangan lupa pakai penggaris ya. Nah, buatnya biar cakep, biar kelihatan. Oke. Nah, garis ini disebut dengan garis dari 2X min 3Y sama dengan 6. Nah, setelah ini bagaimana? Kita akan arsir nih garis nih, ya, untuk mencari daerah penyelesaiannya. Arsirannya apakah ke atas nih? Kalau ke atas berarti mendekati 0 kan? Atau ke bawah nih? Ke bawah menjauhi 0. Kita lihat dari tanda soalnya. Tanda dari soalnya adalah lebih besar sama dengan. Nah, kuncinya adalah kalau tandanya lebih besar atau lebih besar sama dengan, berarti dia menjauhi 0. Nah, kalau menjauhi 0 berarti ke atas apa ke bawah? Ya, ke bawah dong. Ya, kalau ke atas dia, nah, mendekati 0 dia. 0 yang kena. Nah, kalau ini 0 yang nggak kena, menjauhi 0. Berarti ke bawah sini. Nah, seperti ini dia. Oke, jadi ini arsirannya ke bawah, nggak ke atas. Kalau ke atas, dia mendekati 0. Ini arsiran ke bawah. Nah, yang di arsiran ini, daerah-daerah ini disebut dengan daerah penyelesaiannya.
Oke, paham ya? Paham pastinya bisa, ya. Oke. Kalau tadi pelan-pelan nyimak baik-baik, pasti bisa ya mengerjakannya. Oke. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, komen, dan tap loncengnya untuk bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan pastinya tonton terus channel Ruli Aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.